Halo, welcome back to my channel. Enggak deng. Welcome back ke apa namanya? Zenius Learning Podcast. Nah, kemarin kan Sabda udah bahas ya di yang pertama nih, Zenius Learning Podcast yang pertama tentang adanya apa sih? Adanya perubahan-perubahan nih di dunia di dalam kita UTBK. gitu kan. Oke, Iya, dalam betul. UTBK ya. Tentang materi atau subjek yang diujiin. Kalau misalkan dulu kan ada TKA ya. Iya, betul. Nah, sekarang jadi Jadi nggak ada, jadinya cuma TPS aja. Nah, sekarang nih, yang sekarang karena kemarin udah kebahas nih ya, ada perubahan itu, kita bakal bahas nih, terus gimana dong belajarnya kalau misalnya kayak gitu. Kalau misalkan TKA udah dihilangin nih, terus sekarang ada TPS doang, jadi TKA perlu dipelajari Berubah nggak? nggak sih gitu ya? Gimana sih, ada Apakah sama aja? ada strategi yang harus kita ubah atau gimana nggak sih? Nah, itu bakal kita bahas hari ini. Sama ada gue, Insi, tutor dulunya namanya pelayanan umum, sekarang berdasarkan apa namanya ya? Perubahan kemarin ya, namanya jadinya potensi kognitif. Nah, lu Terus ada gua, Setiawan, tutor matematika, dan juga ada di sini master tutor kita, Asik. Kak Pras. wih, tutor apa lu? Tutor semuanya ya. Bisa semua dia. ada Pras, jadi Karena butuh duit jadi ngajar semua. keren sih tapi kalau kayak gitu ya. Gimana nih Pras, kalau kayak gitu nih strateginya menurut lo, ada yang perlu diubah apa? Sama udahlah, aja. sama aja gitu apa gimana? Ya dari kemarin tuh rame tuh di media sosial. Kalau gitu gue nggak usah belajar TK, kan udah di solve ya sama Sabda bahwa TK penting untuk konteks. Nah terus kalau gitu, yaudah gue kalau gitu belajar TPS-nya kayak TPS yang kemarin aja soal-soalnya. Nah itu yang gue yakin kita harus hati-hati juga. Apalagi ngelihat contoh-contoh soal yang diajukan kemarin di webinar itu, bahwa soal-soal itu agak beda dengan soal-soal UTBK yang sebelumnya ya, yang TPS-nya terutama. Ya. Kalau dulu kan yang tadi lu bilang ya sih ada penalaran umum. Ya. Itu biasanya fokusnya ke arah logika ya. Benar. Nah, sekarang soalnya tuh mungkin hampir agak mirip tapi kan muncul soal-soal yang kayaknya dulu-dulu keluar ya sih ya. Ya, benar, Yang 2000 berapa gitu. logika analitik ya. Itu tuh logika analitik tuh biasanya apa ya? Kesannya simpel tapi ngerjain itu ngebingungin ya. Oh iya benar-benar. Gue tuh pernah ngerjain soal-soal kayak gitu di LSAT. Gue iseng aja download PDF-nya. Terus soalnya misalnya contohnya kayak gini, ini ada meja bundar, set duduk di posisi A, Benar. Insi mau duduk di dua posisi kanannya set, Pras nggak mau duduk di antara Insi sama set, tapi maunya di seberang set. Iya. Terus gue kayak, ini gimana lu bayangin nightmare-nya orang kalau jadi pelayan tamunya kayak gitu. Dan mungkin Ribet banget ya. ada yang bilang ini gunanya apa? Apakah kita nanti akan ngatur meja? Tapi sebetulnya bukan itunya sih. Kita bagaimana problem solving. Benar, Jadi benar. ini tuh ada goal, terus ada batasan-batasan dan kita harus menyelesaikan goal tersebut. Ya kayak main game ya. Kalau lo semua suka main board game dan kita bertiga di sini adalah penggila board game. Suka banget kita main board game. Kadang ada goalnya, terus ada batasannya dan ada teman yang menghalangi jalan kita. Benar sekali ya. Kalau di ujian UTBK ini TPS mungkin polanya di potensi kognitif ya, seperti itu. Kita, nah sekarang itu kan ada 4 ya, potensi kognitif, terus juga penalaran matematis dan literasi bahasa Indonesia, literasi bahasa Inggris. Nah, ya mungkin itu sih yang kalau secara umum ya bedanya. Benar-benar. Terus cara belajarnya gimana dong Pras kalau gitu? Oke, yang pertama nih, mungkin yang lebih tepat untuk diskusi itu Setiawan ya, karena gue ngeliat ini sih, soal-soal penalaran matematisnya itu betul-betul bukan dalam banget ya. Kayak misalnya lu ngetes integral atau kalkulus atau aturan rantai atau trigonometri yang fungsi. Cuma gue liat tuh contoh gini, gue pernah lihat soal-soal yang ke arah penalaran matematis. Kayak ini secara verbal aja, kita nggak bisa nyesain soal di sini karena ini bukan pembahasan tryout. Ada orang ceritanya gitulah, ceritanya orang punya kerjaan, dia harus betulin telepon. Nah, nih terus dia bikin formula bahwa formulanya kayak gini, P sama dengan 108 dikurang 23 dikali D. Ini gue boleh pinjam buku lu nggak buat Oke. catat? Kita catat di meja. Amis. Kita catat di meja aja yuk. Oke, 108 kurang 23D. 108 kurang 23D sama dengan P. Iya. P itu adalah jumlah telepon yang belum dikerjakan tiap harinya, yang tersisa lah yang Gue kira spam chat. apa? Gue kira spam. P. Oh, Ya, P, oke P, lanjut P. Sat, gimana tuh Sat? D itu jumlah hari dia kerja. Iya. Nah, orang kan mikirnya kalau kalau di kita ya soal matematika itu biasa jika dia menyelesaikan ini berapa telepon yang tersisa. Nah uniknya di soal ini dari soal SAT ya, nanya gini, kenapa ada angka 108? Oh. Terus kayak wah gue juga bingung pas ngerjain soal. Jadi yang ditanya makna dari 108 itu Makna apa ya? persamaan ini Itu yang kayak gitu tuh esai atau PG sih? itu pilihan ganda. Oh, pilihan ganda. Jadi pilihan jawabannya
108 maksudnya adalah jumlah hari yang dia butuh selesaikan butuh untuk menyelesaikan betulin telepon. 108 adalah jumlah telepon yang diselesaikan dalam sehari. 108. Jadi pilihannya ada. Nah, di sana gue mikir kayak wah, ini belum tentu nih kalau orang-orang yang jago kalkulus dikasih soal sesimpel ini. Susah. Ini kan aljabar ya, aljabar simpel. Dan betulan gue tes dong. Gue tes sama teman-teman gue di sekolah yang pengajar juga. Lu iseng banget. Maksudnya apa nih? Ada soal nih. Terus, wah siapa yang bikin soal? Gue ubah dari bahasa Indonesia dulu. Terus pada bingung, jawabannya pada disuruh nyari apaan sih? Langsung cuma ditanya maknanya apa ya? Maknanya apa? Kadang-kadang kalau soal matematik yang bukan kadang ya, banyak soal matematik yang emang subject based, fokusnya adalah ada suatu abstraksi yaitu persamaan dan lu suruh nyari solusi. Sedangkan di soal penalaran matematis itu gue liatnya ada wacana, lu harus ubah jadi abstraksi, rumus lah atau persamaan dan cari solusinya. Nah, soal ini levelnya mungkin lebih naik. Udah dikasih abstraksinya, lu ditarik balik. Maksudnya apa? Lu pernah ketemu gak Seth? Gue pernah nyoba sih. Gue bahkan pernah nyoba kayak bahas tentang persamaan garis lurus. Itu kan ada gradien tuh. Nah, Tunggu, bahasa. Lebih sederhana lagi. Nah, itu sebuah sebenarnya kan MX plus C. Nah, itu gradien itu salah satu itu. Ini kok salah satu hal yang umum buat si siswa-siswa sebenarnya. Nah, cuman tenang. Itu jadi biasanya orang-orang tuh bakal bilang gradien itu cuma kemiringan garis. Kemiringan garis. Tapi pada saat dikasih konteks, harusnya kan dia ada maknanya dari gradien. Oh, I see. Tetap aja si siswa bakal bilang itu kemiringan garisnya doang. Kemiringan garisnya tuh 2. Karena di sekolah juga gue diajarinnya gradien adalah kemiringan garis kayak gitu kan. Iya. Segitu doang maksudnya. Padahal kalau lu dikasih konteks misalnya sumbu X-nya apa, sumbu Y-nya apa, itu tuh lu bisa bahasakan secara sederhana. Jadi nggak harus. Misalnya kemiringan garis nggak salah, ya kan? Cuman untuk pakai konteks berarti harusnya lu terapin sama konteks itu gitu ya. Iya. Misalnya contoh pas itu gue pakainya misalnya sumbu Y-nya itu nilai matematika, sumbu X-nya banyaknya pacar gitu. Terus gradiennya -2. Nah pas itu gue tanya, tetap aja mereka bilang kemiringan garisnya tuh -2. Padahal bukan maksudnya apa nih? Iya. Nah akhirnya gue bisa bahasain misalnya kayak setiap kali lu nambah pacarnya 1, nilai matematika lu turun 2 poin. Kayak gitu. Itu kan lebih make sense buat kita kan. Iya, make sense banget sih itu. Iya kan? Iya. Karena kan kalau pacarnya udah banyak kan bisa belajar lagi. Iya, susah sih. Iya, bikin pacar doang udah. Bener. Lu kalau kita bilang gradien lu 0, enggak ngaruh sama nilai lu. Wah, jago banget lu. Tetap di bawah. Tapi gradien 0 di mana? Di atas sama di bawah nilainya Bener gitu juga, kan. kalau di bawah tetap minus ya. Iya. Atau gini Seth, ingat gak waktu kita nyoba interview tutor matematika, lu ngeluarin soal yang ini kan, gradien tapi pakai soal ekonomi. Iya. Cerita Jadi gue pernah bikin, sebenarnya soalnya tuh nggak apa ya, ilmunya tuh nggak butuh tinggi-tinggi. Aljabar doang ya. Grafik doang, itu lu bisa jawab. Tapi ternyata gara-gara orang-orang tuh biasanya belajarnya tuh cuma dalam di materinya, dia kalau nggak ada konteks ya? Iya, dia nggak tahu konteksnya. Soal itu jadi susah banget. Susah banget. Padahal nambahin konteks itu sebenarnya nggak ngubah dasar dari si soal itu sendiri gitu kan, cuman ngasih ya perspektif yang berbeda aja gitu nggak sih? Betul. Sama aplikasinya. Ilmunya lu cuma butuh kali sama kurang doang. Kali tambah kurang bagi doang. Kayak gitu doang, tapi lu harus paham konteksnya. Kalau nggak paham konteksnya, lu bakal kayak apa gitu. Berarti ini nyambung sama yang Sabda kemarin bahas juga ya, bahwa TKA itu perlu buat ngasih konteks di TPS gitu. Kayak pengalaman gue juga ya, dulu gue ngambil tes IELTS. IELTS itu agak ngambil tesnya banyak banget. hobi. Okay, nama tengah gue Pras Tes Dianto. Kan ngejoki ya. Iya, bawa kuda gue. Aduh, nah itu gue inget tes IELTS itu ada wacana tuh isinya kan ada bacaan kan, terus habis itu lo suruh jawab lewat kaset ya, ada kaset atau enggak suara gitu. It in the second paragraph refer to apa gitu. Nah karena bacaannya itu adalah bacaan, gue inget bacaan tentang ini mamalia laut. Ya udah, gue karena emang background gue biologi banget ya, ini emang gampang banget gitu ya. Ya bukan berarti gue ditanya tentang mamalia, tapi kayak ya kata-kata kayak nocturnal, feeding, ya gue cepat bacanya. Dan ketika ada pertanyaan, bahkan sebetulnya jawabnya itu emang harus baca lagi. Cuma karena emang gue udah dapet misalnya krill, ya krill itu kan kayak udang-udang kecil kan yang di Arctic ya. Gue udah tahu what is the main food sources for ini hewan ini. Ya gue jawab krill langsung. Ya walaupun harusnya sih gue cek jawabannya, tapi ya daripada gue itu lagi. Nah itu yang di konteks kemarin ketika kita belajar TKA. Walaupun kita nanti di tesnya adalah UTBK potensi inilah misalnya penalaran matematis set yang kayak tadi ekonomi yang saya contohin. Misalnya ada
di ekonomi itu ada istilahnya apa ya? Demand sama supply kan, permintaan sama penawaran, terus ada jumlah barangnya. Nah kalau kita udah kebiasa dipakai soal TKA di live kita nih nantinya di The News, TKA live-nya kita itu sebenarnya adalah ngebahas skill TPS tapi pakai konteks bidang pelajaran. I see. Iya. Jadi biar mereka juga misalnya biar kita semua ada yang ngerjain soal atau ngeliat soal tuh udah familiar sama apa yang lagi dibahas gitu kan. Jadi nggak nambah load kita buat mikir ini kata apaan kayak gitu kan. Dan ngerti konteks juga ya. Kayak tadi gradien apaan? Gradien itu bisa dipakai contoh tadi di ekonomi. Terus kemarin tuh yang di soal AKM ada soal ini, soal division of cell, pembelahan sel. 1 jadi 2 4 amuba. Itu jelas ya deret kan. Nah waktu itu kan inget tuh waktu gue live sama Esa nanya soal ini, pada kurang bisa relate antara ini memang matematik gitu. Karena kesannya kan ya pas Esa tulis jumlahnya 1 bakteri, 1 menit kemudian 2 terus jadi 3 jadi 4. Kenapa nggak jadi 3 gitu? Karena kan bakterinya kan ngebelah itu kan. Tidak perlu pengetahuan biologi segitunya, tapi konteksnya dapat bahwa ini geometri geometri dan kita bisa hitung kalau misalnya sejam kemudian bakterinya berapa. Sebenarnya kan dari masalah tersebut kita ubah jadi persamaan matematik yang kita sebut sebagai rumus UN sama dengan A gitu kan. Tapi biasanya ketika kita fokus ke matematiknya aja, kita udah ada modelnya nih, masukin angka dapat hasil. Nah di penalaran matematik gue lihat mungkin soalnya itu lebih ke arah sana sih, yang agak kompleks. Kompleksnya itu bukan di ini ya, Seth? Iya, bukan di ngitungnya. Bukan di ngitungnya. Ngitungnya justru kalau dari yang gue lihat ya cenderung simpel bahkan. Ngitungnya itu benar-benar cenderung simpel. Jadi lebih ke mahamin maksudnya apa sama gimana dia harus ngerti ngelihat grafiknya. Dia harus mahamin konteksnya, dia bisa bikin modelnya yang kayak gitu-gitunya sih. Logiknya harus dapat gitu. Benar-benar. Jadi nggak bisa cuma ngitung doang. Atau ini juga sih, gue tambahannya lagi ya untuk penalaran matematis ada hal-hal yang sangat basic dan itu harus dikuasai. Misalnya contoh gini, orang-orang tuh masih bingung ketika pecahan yang mana yang lebih gede secara intuitif ya. Kalau bahkan ya pembilang sama penjemputnya sama pun masih bingung. Lu ada kayak contoh kasus yang kayak dipakai banget nih buat orang-orang untuk menunjukkan bahwa dasar penalaran matematik tuh penting dibandingkan lu mau belajar banyak hal tapi nggak ngerti basicnya. Di Amerika waktu itu salah satu fast food ya ngeluarin ini untuk ngalahin fast food yang sebelumnya. Sebelum itu kan punya brand burgernya itu quarter pounder, 1/4 pound. Namanya quarter pounder gitu, 1/4 kan quarter kan, pound 1. Terus saingannya pengen banget nih ngalahin burger ini, dia bikin 1/3 pound, nggak laku. Padahal sama-sama enak nih. Soalnya 3 ya. Dipikirnya lebih dikit ya. Di survei orang-orang di jalan survei, kenapa lu nggak mau makan burger ini, kenapa nggak beli? Padahal enak nih, ngaku pada iya gue suka. Dulu waktu sebelum produk baru gue makannya burger ini terus. Loh sekarang kenapa nggak beli? Ya kan 1/3 lebih kecil dibandingkan 1/4. Terus kayak jadi persepsi orang kebanyakan itu ternyata marketingnya si perusahaan burger itu terlalu overestimate kemampuan orang intuitif tentang yang mana yang benar. 1/3 tuh ya orang-orang marketing mungkin udah belajar banyak ya pasti lebih gede nih. Sedangkan orang kebanyakan 3 sama 4 lah gitu. 4 Tapi setelah di reporternya ngomong lagi kayak gini, coba bandingin deh, lu punya 1 kue dibagi 4, udah sekarang 1 kue dibagi 3, banyakan mana? Iya, gedean mana kuenya? Gedean 3. Nah, oh iya. Nah, secara intuitively kadang-kadang penalaran matematik tuh gitu, ngetes hal-hal yang dasar kayak gitu sih. Benar. Dan kita bisa belajarnya tuh di Zencore. Benar. Karena kita udah nyiapin yang kayak gini-gini nih, dikuatinnya di Zencore. Benar. Oh iya sama buat yang ini nyempil dikit yang kognitif ya. Iya, ini iklan. Iklan. Di Zencore juga itu sebenarnya bahkan buat literasi juga sih. Basic-basicnya banyak hal itu udah masuk disiplin di Zencore kan dan udah masuk di Zencore. Jadi kalau misalkan lo ngerasa kalau langsung terjun ke teks panjang itu lumayan overwhelming, misalkan kayak terlalu berat nih kayaknya level gue belum segitu deh. Nah, lo bisa latihan tuh ke Zencore dulu. Soalnya situ biasanya teksnya lebih pendek-pendek, terus lebih sederhana dulu sih proses mikirnya gitu, nggak harus yang bener-bener lama mikir. Iya, karena emang bukan, misalnya Zencore tuh dibikin buat berbagai level kan. Jadi level yang dari yang lu masih ngerasa lu newbie banget, noob banget juga masih bisa ngerjain Zencore. Jadi lu bisa deh latihan lewat Zencore gitu. Dah, iklan selesai. Lanjut. Tambahan iklan lagi. Tambahan iklan lagi. Terjadi juga di ini sih bahasa ya. Kalau misalnya
kalau kita latihan dulu, kita belajar bahasa Inggris, kelihatannya pas latihan di buku teks itu jago banget di LKS lah dulu. Karena LKS dulu kan babnya cuma simple continuous tense atau simple present tense, kan tuh suruh ngisi is, am, are, jago banget. Tapi begitu ada soal campuran atau bentuk paragraf, gue pakai tenses yang mana nih. Asli itu yang dialami sama gue tahu. Karena kita latihan itu ya untuk latihan benar, misalnya lu cuma milih had, has atau have, gampang had, has. Begitu dikasih konteks, dia ada paragraf, aduh gimana nih? Iya iya, soalnya opsi jadi kayak banyak banget gitu kan. Iya, tensesnya banyak gitu. Yang mana? Nah, kita banget. mencoba menyelesaikan hal itu, yang ribetnya itu di tryout atau di Zen practice ya. Sedangkan yang kayak tadi tuh latihan-latihan per babnya atau di matematika juga gitu kan. Misalnya urutnya nih 1/3, 1/6, 1/7. Oh iya. Atau secara sense ketika lu ngerjain Zen kalau terus-terusan, lu nggak perlu mikir lagi 1/4 itu 0,25. Benar. Iya. Atau ketika dibagi 0,125 gitu. Udah kayak by instinctive aja. Nah, itu yang orang bilang bahwa ngapal. Bukan ngafal sih, sebenarnya udah inget sih itu. Ngafal itu konsekuensi dari kita ngerjain, bukan tujuan 1/4, 0,25, setengah 0,5, nggak gitu kan. Jangan jadiin itu tuh tujuannya, tapi itu kayak konsekuensi dari lu belajar jadi hafal. Ya, setuju gua. Soalnya kalau misalkan lu mulai dari hafal dulu, berarti kan lu ngilangin tujuan konteksnya, awal yang konteksnya awal yang lu pahami itu udah dihilangin tuh. Setuju deh gue yang itu. Soalnya emang banyak banget yang juga terutama waktu PU ya, waktu masih logiknya tuh kental banget gitu kan. Orang tuh langsung dari awal nanya kan, Kak, rumus-rumusnya ada apa aja semuanya? Terus gue kayak, kalau mau ditulisin sih gue bisa ya, tapi itu berapa banyak dan buat apa gitu, lo tahu? Tapi memang itu bagian gitu. Salah satu bagian yang bakal jadi challenge buat UTBK kali ini sih, karena siswa-siswa tuh udah kebiasa untuk mikirnya prosedur, jadi kayak ngikutin SOP. Jadi kayak lo udah tahu kalau gini kerjanya gini. Sedangkan kalau sekarang lo disuruh bener-bener berkreasi, itu kan dua hal yang berbeda banget. Bener. Jadi lo lebih mikir sebenarnya ya. Iya. Satu lagi yang karena tadi Seth ngomongin tentang SOP, gue juga lagi pengalaman sama Seth karena gue sering banget interview bareng Seth untuk tutor baru. Waktu itu apa ya? Kita nanya ada garis, kita ada soal tuh yang tentang aljabar, terus kayaknya ada trouble nih di satu kandidat. Terus gue langsung nimbrung, gue bikin garis gini aja sih, nggak gue kasih angka, gue kasih diagram Cartesius gitu, X, Y, terus Seth dan ada set juga di situ. Dan itu gue bikin gradiennya beda-beda. Nah, gue nanya. Tapi lu garisnya pokoknya lu ngasal aja. Ada yang curam, asalnya ada yang kena 0,0, ada yang kena di minusnya. Terus gue cuma nanya yang mana yang gradiennya paling urutin deh. Gue kasih garisnya A, B, C. Urutin gradiennya yang paling gede sama kecil. Satu lagi gue bikin gradien negatif kan. Kalau salah jawabannya angkanya mana, Kak? Angka di diagram Cartesius itu dia kebiasa pakai formula yang tadi saya bilang pakai rumus. Dia harus Y kurang Y1 sama dengan lanjut. Sedangkan intinya dari rumus itu adalah kita ngitung kemiringan kan. Benar. Kemiringan itu kalau kita turunin lagi delta Y per delta X itu. Dan kenapa kita nggak usah ngitung, kita tahu bahwa ini negatif. Iya, setuju. Nah, itu yang ketika mathematical intuisinya seharusnya kita tidak harus mengerjakan ini semua nih, pakai matematika intuisi aja bisa menyelesaikan problem itu. Nah, biasanya soal-soal SAT yang kalau misalnya mengacunya ke SAT, ngeceknya gitu. Dan biasanya soalnya itu ada pilihan nguliknya. Apanya? Nguli. Jadi lu kerjain panjang gitu. Nah, itu jebakan. Bukan jebakan lu bikin jawaban salah ya. Gue pernah juga buang waktu. Waktu itu ada soal. Karena harusnya nggak usah nguli gitu. Ya benar. Kesannya soal itu panjang banget, persamaan aljabar yang polinomial, terus jawabannya pilih jawaban kalau disederhanakan jadi kayak gimana gitu. Terus gue lihat sebentar soalnya, terus gue ngerti nih maksud soalnya ada untuk ngedeteksi dua tipe anak yang masukin angkanya terus dapat jawabannya, yang kedua mencoba menyederhanakan ini dengan proses aljabar, malah 3 level. Yang ketiga, lu ngelihat bahwa ini semua adalah persamaan kuadrat. Yang persamaan gedenya itu adalah A-nya, yang ini B-nya gitu. Nah, Sabda sering gitu kan, dikotakin aja. Itu sebenarnya untuk pola supaya ngelihat sesuatu not as it is. Ketika kita pakai framework kayak gitu, ini kan persamaan kuadrat. Berarti kalau misalnya gue mau nyari akar-akarnya, gue nggak usah ngerjain semuanya gitu. Atau bahkan ditanya A-nya berapa, mana A-nya nggak kelihatan. Iya, nggak kelihatan. Soalnya lu merem. Tuh gak kelihatan kan, apalagi ini suara doang dalam podcast. Emang gak kelihatan, bener. Menarik.
Oh tadi kita ngomongin ini ya, matematika. Matematis ya, benar. Apalagi tuh berarti subjeknya kan ada kognitif. Kalau misalkan contoh soal yang kemarin udah di-share ya, itu kan sebenarnya isinya yang itu tadi lu sempat bilang Pras itu analitik ya. Analitik keluarnya tuh udah agak lama sebenarnya dulu tahun angkatan gua masuk kuliah gitu saya. Itu tuh ada analitik tuh. Gua masih kuliah juga berarti ya kira-kira. Itu 20 tahun ya, lalu ya. Gua tuh 20 tahun lalu ya. Iya kan. Kan Pras belum masih kuliah kita lu juga kan. Enggak, gua baru lulus SMA. Atau SMP kayaknya. Keren banget semua. Nah itu tuh udah agak lama kan soal-soal yang kayak gitu tuh keluar. Jadi sekarang muncul lagi nih yang kayak gitu, bentukan kayak gitu. Tapi sebenarnya pada dasarnya soal yang itu tuh banyak yang ngerasa itu tuh bingung. Misalnya ngebingungin soal-soal yang analitis yang kayak kayak tadi lu bilang duduk di kursi sebelah mana, atau ada yang familiar, yang umum juga ini Pras. Si ini ngisi jadwal ini di sini di hari Senin, terus di satu hari cuman boleh satu orang, ya kayak gitu tuh loh. Ada pokoknya peraturannya kayak gitu. Si ini selalu masuk sekolah misalkan sama si ini di hari ini, yang lain gak masuk, kayak gitulah. Yang kayak gitu juga umum kan. Dan kemudian soal kayak gitu yang mana sebenarnya lu cuman harus paham rules yang dikasih dari si soalnya aja. Dia mau ngomong apa nih soalnya. Pertama lu tadi dulu dia soalnya nyari apa nih, apa yang lu dicari. Nah udah kayak gitu lu petain peraturannya atau apa ya, kondisinya sih, ya kondisinya lah ya. Kalau peraturan tuh kesannya jadi kayak apa banget gitu. Kondisinya apa lu petain, udah sebenarnya segitu doang lu bakal dapet jawabannya. Cuman ya ini memahami si teksnya itu mau kemana, tujuannya itu apa, sama kondisi-kondisinya itu gimana cara metainnya. Nah itu yang banyak orang tuh kesulitan sebenarnya. Gue juga pernah gitu ketemu soal dulu gue ngajar di kurikulum A-level ya. Ada soal yang ada paper mata pelajaran namanya general paper. Itu isinya hampir kayak PO gitu sih. Nah, salah satu soal yang gue inget gue coba ngerjain, dan ini ribet banget. Jadi gue nggak inget detailnya, tapi intinya gini, lu bangun siap pagi, terus untuk ke tempat sekolah lu atau kampus lu perlu ada 3 kendaraan. Jalan kaki ke halte bis, terus di halte bis itu lu naik bis lanjut ke stasiun lu naik kereta. Nah terus dikasih jadwal nih, jadwal bis sama jadwal kereta. Terus lu harus masuk jam 9. Terus pertanyaannya, setelah apa lu bisa keluar dari rumah? Jalan kaki lu adalah diperkirakan 10 menit. Terus ada jadwal bis. Terus gue, gila nih soal. Iya, jadi itu kelakuan gue tiap hari sih. Iya. Saya mikir, gue bisa tidur sampai jam berapa ya maksimalnya? Oh kalau misalkan gue berangkat segini, berarti segini. Nah sebetulnya ini konteksnya gue. Iya, itu sesuai konteks kita. Misalnya itu kepake nggak sih? Ya kepake, cuma nggak seanalitik itu kan kalau kita sehari-hari kan. Cuma kita dilatih, mungkin ketika kita ngerjain soal kita seanalitik itu. Cuma by the time kita udah dewasa, udah kuliah, udah kerja, kita ditanya, lo mau ke bandara nanti pesawat si bos datang jam segini, lo jemput dia jam terus pakai ini ya. Secara intuitif kita bilang oke lah, gue berangkat dari si jam 10 aja. Benar, setuju gue. Supaya kita nggak telat atau apa ya. Nah pas gue ngerjain soal itu, berarti ketika itu kita modelkan secara matematik, ya nggak harus modelkan matematik juga sih, tapi paling nggak jadwal mikirnya malah mundur kan ya, dari jam 9 mundur, durasi kereta tuh berapa, durasi bis itu berapa, kan? Terus cocokin sama jadwalnya. Dan kadang soal-soal kayak gini itu bukan soal mekanikanya. Kok mekanika tuh apa ya, kayak game tuh mekaniknya udah jelas. Kadang-kadang soalnya beda, kita harus solving dengan apa ya, kita bahkan bukan cuma nyari solusinya, kita mencoba mencari optimasi dari cara kita ngerjain. Benar. Nah itu bisa dilakukan dengan latihan di tryout. Iya, setuju gue itu. Yang mana itu yang agak sulit karena ya tadi banyak juga yang belajarnya tuh ngikutin SOP kan. Sedangkan ini nggak ada SOP-nya cuy. Sebenarnya lu bikin SOP-nya on the fly. Iya. Lagi ngerjain PU atau potensi konflik. Oke, gue bikin rumus. Iya gitu, benar. Bisa dibilang juga karena biasanya orang ini nggak sih terbiasa untuk apa ya, nggak mikir bagian situnya, jadi emang cuma ya pokoknya kalau ketemu soal gue harus ngapain udah. Nah, itu mereka nggak pernah mikir benar-benar kayak bagian thinkingnya, nggak mecahin nggak menyelesaikan solusinya apa sih, udah terus dibikin kayak apa sih, gue pakai bahasanya tuh mekanik ya, kayak kesannya ya orang bilang SOP atau mekanik, jadi caranya gini gitu. Karena kalau misalnya lagi-lagi kita referensinya board game gitu. Kalau pernah ada yang dengerin ya, trading card game kayak Pokemon, kayak Yu-Gi-Oh, itu biasanya ada meta namanya, most efficient tactical. Kalau ini udah dapat, udah semua ngikutin itu. Caranya, taktiknya, misalnya kayak catur itu, openingnya Sicilia, ini udah paling ampuh Sicilia atau apa. Kalau openingnya ini lu lawan dengan ini gitu. Nah itu kan orang-orang biasanya game-game yang sederhana tuh caranya gini aja.
misalnya main Dota atau main Mobile Legend, pokoknya lu kalau pakai ini, jadi kayak dibikin kayak rumusnya. Oh, I see. Iya. Walaupun sebetulnya kenapa hero, ini kita jadi ngomongin game podcast juga. Kenapa hero-nya banyak banget supaya lu nggak bisa ngapalin. Kan hero-nya banyak kalau di Dota atau di itu kan. Kalau diapalin kan susah kan gitu. Iya. Oke, tadi kita udah itu ya, literasi matematik. Berarti literasi yang belum kebahas nih. Nah, literasi ini agak unik ya, karena literasi bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Kadang-kadang kalau kita lihat soal-soal UTBK yang dulu itu berat ke arah gramatikal. Misalnya, dalam wacana ini paragraf pertama kalimat utamanya apa, atau ide pokok dari wacana tersebut adalah apa gitu. Kalau sekarang lebih ke arah pemahaman bacaan. Mungkin lebih ke arah situ, tapi kata-katanya kayak gini. Jika pernyataan, misalnya ada suatu wacana tentang bahaya merokok nih, terus ada pernyataan. Seseorang menulis berdasarkan penelitian lain bahwa rokok itu tidak terlalu berpengaruh pada paru-paru gini. Pernyataan ini apakah berlawanan dengan paragraf ketiga atau keempat? Jadi kita harus paham dulu kan ya, terus baru ngecek. Terus juga kita harus lebih itu maksud penulis. Jika penulis menggunakan kata drowsiness gitu, mungkin penulis bermaksud untuk apa? Mana gue tahu gitu kan. Tapi kan kita berusaha memahami bacaan. Masa gue harus tanya dulu penulisnya gitu. Iya, jadi kesannya kenapa dia nggak pakai kata tired, capek gitu, kenapa pakai kata drowsy gitu misalnya. Terus dia kan kayak capek banget itu. Oh, berarti dia ingin menekankan pilihannya misalnya nih. Penulis ingin menekankan bahwa capeknya tuh capek banget. Penulis ingin menekankan bahwa penulis pengen bilang bahwa ya capek tapi nggak capek-capek banget. Nah, itu yang mungkin menurut gue perlu level understanding yang lebih tinggi sih. Nah, yang kedua di literasi ini juga mungkin ada susupan sih dari yang potensi kognitif. Oh ya, setuju sih. Kayaknya ada. Karena kan sekarang dipisahin kan. Iya. Contohnya adalah kalau dirumusin ya, dimodel kan P maka Q, terus P therefore apa? Q. Iya. Ya itu semua gampang lah toh. P maka Q, negasi P maka apa gitu. Nah, sekarang bayangin kalau P-nya itu adalah paragraf. Q-nya paragraf yang lain. Jadi kayak misalnya ada 3 paragraf. I see. P, Q. Jadi kalau kalimat kompleks. Yang ketiga tuh kontradiksi nggak? Kalau negasinya paragraf ketiga tuh apa? Sebenarnya itu bisa dimodelkan jadi gerbang logik tadi kan ya? Setuju gue. Nah, itu yang gue pikir mungkin kalau lo ngira bahwa ya asik nih tepes doang, agak hati-hati sih. Agak hati-hati sih karena tepesnya sekarang beritanya ya dari itu yang gue lihat LTMPT kan sudah tidak membuat diminta untuk buat soal lagi kan, dipindahkan ke Badan Asesmen Nasional. Nah, dari sana itu gue ngeliatnya kayak wah mungkin soal-soalnya nih itu lebih karena yang AKM cuma dinaikin lagi levelnya. Iya. AKM bagus sih soalnya. Iya. Gitu. Jadi belajarnya kalau gitu sekarang bukan berfokus lebih ke prosedur kali ya. Saya untuk yang ke TPS ini karena memang ya tadi lu bilang hati-hati, nggak sederhana itu gitu. Jadi berarti mereka belajarnya harus lebih ke benar-benar paham apa yang cara nyelesain problemnya itu gimana. Terus begitu ya nggak usah terlalu mikirin prosedur banget, jangan terlalu kaku lah. Karena emang tiap soalnya arahnya ini lebih ke problem solving jadinya kan, dan ada konteksnya di situ. Dan intinya ujung-ujungnya emang ya harus pahamin konsepnya juga gitu. Jadi nggak cuman kayak gimana ya, kadang-kadang ya terutama kalau di matematik kan biasa orang cuma maunya ngitungnya doang gitu. Kayak bodo amat lah konsepnya apalah itu, cari akar-akarnya. Iya, itu doang. X dapat terus udah selesai. Kayak nggak tahu maknanya tuh apa, kenapa harus begitu. Ya, berarti sekarang akhirnya keuji tuh. Benar, keuji semua. Jadi konsep benar-benar harus kuatin banget. Dan ya konteks dari TKA tetap harus dipakai biar kalau misalkan lo ketemu soal tipe apapun gitu ya yang tiba-tiba ntar pakai bahasa planet gitu lo bayang gitu. Oh, ini maksudnya ngomongin ini. Oh, ini maksudnya ngomongin ini sebenarnya. Cuman emang istilahnya dia pakai istilah yang teknikal banget gitu ya. Ya gitu doang sih intinya. Tetap aja belajarnya nggak jauh-jauh ya. Kita tetap ngomong dari konsep kan, dan ya TKA jangan sampai ditinggalin banget lah ya biar dapat konsep gitu, dapat konteks gitu sih paling. Terakhir dari gue gini deh, dari lu gimana? Kita kan tryout kita akan ubah nih, kita akan ubah yang kayak udah siap nih tryout yang berdasarkan UTBK yang lama ya. Ini lu nggak lihat kantong mata gue nih. Begitu ada pengumuman, iya Insya Masa tuh main game. Tapi bagus, TO-nya bagus, beneran bagus. Kita betul-betul tryout yang berikutnya tuh kita ubah semua, kita kurasi dan kita minta dari lu juga jangan takut ikut tryout. Ya, setuju. Karena ya kayak tadi ya dari omongan kita bertiga, gimana cara tahu gue bisa ngelatih konteks ya ikut tryout. Karena ketika lu sering ikut tryout, orang kan kadang-kadang alasannya gini, takut bang, nilainya takut jelek.
Lah tryout, lu kagak nilai dari tryout lu, mendingan ikut aja tuh. Iya sih. Justru ini waktu lu buat bikin nilai jelek. Dan gak dipajang juga, kayak dulu kan dipajang di bimbel, dipajang di sekolah, gila paling bawah lo gitu. Sekarang kan tryout kan nilainya dari lu sendiri kan, di aplikasi Zenius tuh udah buat lu sendiri, dan lu bisa ngitung, oh kemajuan gue di sini nih, aduh potensi kognitif gue tuh jelek banget, gue harus latihan soal lagi. Pastiin ikut tryout, kita bakalan ada banyak tryout sampai UTBK nanti. Iya benar-benar banyak, dan ada misalnya tryout itu ada yang gratis juga, jadi buat semua orang bisa ikut. Kalau misalkan lo ternyata nih emang udah pengguna Zenius dan lo dapat infonya gitu gratis, gue minta lo sebarin ke teman-teman lo dah gitu, biarkan kalian kayak gitu bro banget gitu kan, kayak apa sih namanya, solidarity gitu. Gitulah pokoknya intinya. Jadinya tryout jangan lupa ya Pras ya, karena itu jangan takut lah, jangan takut juga. Ntar soal-soalnya dari set itu baik hati ya kan. Tapi bagus, soalnya bener bagus. Unik, menarik, cobain deh guys. Ya cobain deh, jangan lupa cobain deh guys gitu. Itu soalnya udah kerja keras, ada keringat-keringatnya gua, Praset di situ gitu semuanya ya. Dan bahkan kalau bisa dibilang, terutama karena gua bikinnya matematis, jadi gak harus yang mau ikut UTBK doang. Bahkan lo kalau kelas 10 pun boleh cobain. Karena ilmunya tuh lu udah pelajarin semua. Bener. Atau buat om-om yang lagi dengerin ini di busway, di kereta, silakan kerja. Cobain aja. Tante boleh, tante Zenius ya. Tryoutnya tante, kakak tryoutnya boleh gratis kok, boleh dicoba dulu aja, nggak akan mempengaruh ke mana-mana. Bisa akan dicoba ya. Jadi intinya udah gitu dah dari kita ya, nggak ada lagi, ada lagi Pras? Udah. Dari gua juga udah. Kalau gitu udah dulu kali ya, kita cuap-cuapnya, mungkin bakal ketemu lagi di podcast selanjutnya gitu, yang topiknya kita juga belum tahu apa, tapi mungkin bertemu lagi gitu. Di next episode ya. Iya, semoga bermanfaat. Bye bye. Jangan lupa tryout.